Yang terkasih dan anak-anakku semua yang ada di tempat ini, siapa yang suka atau hobi melukis? Boleh angkat tangan. Wih, ada Gabriel ya. Suka melukis ya? Good ya. Ada lagi selain Gabriel yang suka melukis? Ihud juga suka melukis, luar biasa. Ini anak-anak kita punya keinginan bakat yang luar biasa ya. Kayaknya yang gede-gede nggak suka melukis. Oh, nurun bapaknya, luar biasa Pak Parto ya. Berarti Pak Parto, berarti saya kasih tugas Anda melukis saya. Ya, Bapak Ibu, setiap kita meskipun ada yang tidak hobi melukis, saya yakin dan percaya kita pernah menggambar. Ya, saya masih inget banget dulu kalau sekolah boring guru ngajar. Coret-coret gitu kan, gambar muka yang benjol lah, apalah pemandangan yang gak jelas, itu kita lakukan begitu. Atau kadang kita dengerin khotbah, aduh khotbahnya kok lama amat sih, biasanya biar gak ngantuk, kita coret-coret begitu ya. Nah, tetapi melukis dalam standar yang baik dan indah itu gak semua orang punya talenta di situ, betul? Nah, misal kita diminta untuk melukis pemandangan seperti ini. Bisa nggak kita lakukan? Ada yang bisa? Kalau mau coba terus pasti bisa ya. Kalau kita mau coba terus, practice, make perfect ya. Kalau kita coba terus pasti bisa. Tetapi saya mau katakan, lukisan yang warna-warni ini itu sebenarnya memiliki warna dasar ada 3 saja, yaitu merah, biru, dan kuning. Ya, bagi seorang pelukis handal, ketika dia diberikan warna merah, biru, dan kuning, dia bisa menghasilkan lukisan yang sekeren ini. Tetapi bagi saudara, mungkin saya apalagi, dikasih warna merah, kuning, bahkan dikasih semua warna pun, cat warna pun, untuk melukis seperti ini tuh, walah, susahnya minta ampun, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau katakan bahwa sama seperti seorang ahli lukis yang dia hanya membutuhkan 3 warna saja mungkin untuk membuat sebuah lukisan yang indah, sesungguhnya kita pun di dalam konteks kekristenan, kita juga dipanggil untuk melakukan atau membuat lukisan yang unik dan menakjubkan di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan sedang mengajar kita membuat lukisan yang bernilai kekal di tengah-tengah lingkungan orang-orang dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya ulangi, Tuhan sesungguhnya sedang memanggil kita juga untuk membuat sebuah lukisan yang indah di dalam komunitas yang ada di sekitar kita. Ya, tolong ini dipahami baik-baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita berinvestasi dalam harta karun milik Tuhan, Dia dapat menolong kita bertumbuh, Bapak Ibu, untuk menghasilkan sebuah lukisan yang indah di dalam komunitas kita. Dari misalnya sekedar kita menyapa tetangga kita, atau sekedar kita memberikan misalnya pisang goreng yang kita buat, atau ubi goreng yang kita buat, atau biasanya kalau anak-anak kos bikinnya apa? Indomie. Yang kita buat, kita bagikan. Ternyata Bapak Ibu, ternyata dalam hal yang sederhana yang kita lakukan seperti itu, Tuhan bisa pakai untuk kita menciptakan sebuah komunitas yang bernilai kekal dalam kehidupan kita. Tentu kalau untuk melukis yang seperti ini tadi, kita membutuhkan 3 warna dasar. Apa tadi warna dasarnya? Biru. Dan warna-warna dasar ini
Kalau dipadukan bisa menjadi warna-warna yang lain. Bahkan jutaan warna akan dihasilkan oleh seorang pelukis handal, begitu kan? Nah, pertanyaannya, kalau seorang pelukis handal membutuhkan 3 warna untuk membuat sebuah lukisan yang indah, kalau kita sebagai pelukis komunitas kita membutuhkan warna apa? Tidak lain dan tidak bukan, sesungguhnya kita membutuhkan warna yang disebut dengan kasih kekeluargaan dan misi, yang di dalamnya ada tujuan, penerimaan, dan dampak. Ya, kasih itu sebagai tujuan, penerimaan adalah kekeluargaan, dan dampak adalah misi yang sesungguhnya menyentuh inti jati diri seseorang, Bapak Ibu. Yang sesungguhnya menyentuh inti jati diri seseorang. Bapak Ibu, kita yakin dan percaya bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka itu memang kalau kita perhatikan belum siap untuk melangkah masuk ke dalam komunitas Kristus seperti yang kita lakukan saat hari ini. Dan memang tidak mudah. Kalau kita mau ngajak orang untuk masuk menjadi bagian anggota kita, itu kan gak gampang ya. Pak Andrian pun mengakui itu. Ya. Kita ajak, ayo ikut persekutuan di gereja. Ada yang ngomong, iya nantinya itu entah sampai kapan begitu. Ada yang ngomong, iya datang. Tapi ditunggu-tunggu gak datang-datang. Iya kan? Kita gak bisa pungkiri bahwa sesungguhnya ini yang terjadi di dalam komunitas yang ada di sekitar kita. Tidak mudah untuk membawa orang itu menjadi bagian daripada komunitas yang ada, yang kita miliki, apalagi gereja. Apalagi disebut sebagai gereja. Tapi tidak bisa kita pungkiri panggilan kita untuk melipat gandakan sebuah perubahan itu harus kita lakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu, Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-10 ini menarik sekali kalau kita perhatikan. Karena kita ini buatan Allah. Kata buatan itu poema, itu lebih memiliki arti keindahan, nilai artistik dari sebuah karya atau mahakarya, Bapak Ibu. Dan maestro yang menciptakan atau membentuk keindahan ini adalah Allah sendiri. Dengan kata lain, sesungguhnya setiap saudara dan saya dan orang-orang yang ada di luar sana, mereka sesungguhnya adalah mahakarya Allah yang telah diciptakan oleh Allah dengan sebuah keindahan yang begitu luar biasa. Tetapi tidak bisa kita pungkiri mahakarya Allah yang begitu indah itu hancur dan rusak. Karena apa? Dosa. Dosa menghancurkan setiap manusia. Sehingga keindahan yang telah dibentuk oleh Allah sang maestro itu telah hancur dan rusak. Maka tidak heran kalau Paulus memberikan penekanan yang lain di dalam ayat yang dituliskan itu. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, mahakarya yang indah dan rusak itu telah diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus. Diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Dan tidak semua orang itu mengalami hal ini, Bapak Ibu. Ini yang sangat menyedihkan buat kita. Setiap hari kita ketemu orang, belum tentu mereka diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus. Kita mungkin bisa berkata, aku kan udah diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus. Menjadi ciptaan yang unik, yang telah diselamatkan oleh Kristus. Tetapi bagaimana dengan mereka? Maka tidak salah kalau untuk menggait mereka bergabung dengan kita itu bukanlah hal yang gampang. Bukanlah hal yang mudah. Bukan semudah membalikkan telapak tangan, ayo ikut ke gereja. Ayo ikut persekutuan, ayo mengenal Tuhan.
Itu nggak gampang. Nggak gampang Bapak Ibu. Dan ingat, Bapak Ibu yang diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus bukan tanpa tujuan. Ya, dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan menarik sekali kalau kita perhatikan bagian terakhir. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalamnya. Ya. Kita tenggelam, hidup, menikmati kehidupan di dalam pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah. Bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan sekedar kalau waktu longgar. Enggak. Tetapi kita diminta hidup di dalam pekerjaan baik itu. Bapak Ibu, kalau kita yang ada di tempat ini diminta hidup di situ, bagaimana dengan orang yang ada di luar sana? Ya, dulu kita juga kalau mau masuk komunitas kan masih ogah-ogahan. Bener gak sih aku nanti gabung sama mereka? Gitu kan? Sama, mereka pun juga berpikir sama seperti kita. Ya, orang mungkin belum siap untuk memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Nah ini yang paling jauh sekali lah. Ya. Tetapi saya mau katakan semua orang termasuk kita itu tertarik untuk menemukan tujuan khusus di dalam hidup mereka. Semua orang itu bertanya, aku ini hidup untuk apa sih? Begitu loh. Meskipun mereka belum siap untuk memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Maka dengan pengalaman pribadi yang kita miliki, kita harusnya menciptakan ruang dong, atau memberikan kesaksian bahwa ini loh aku, orang yang tadinya tidak berguna, useless, nothing, gak ada apa-apanya. Tuhan pakai, Tuhan berkenan untuk mengenal Kristus dan memakai hidupku untuk menjadi berkat bagi orang. Begitu kan? Ya. Kemudian, orang mungkin belum siap untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Gak gampang ya menjadi bagian dari keluarga Allah di tempat ini, apalagi kumpul dalam komunitas itu gak nyaman loh, begitu kan? Ya, tetapi saya mau katakan ya, semua orang termasuk saudara dan saya itu sebenarnya mencari tempat dan lingkungan yang bisa menerima kita tanpa syarat, unconditional, ya, menerima kita tanpa syarat. Kalau kita sudah berada di sebuah lingkungan atau komunitas dan kemudian kita merasa, oh aku di situ diterimai, nggak digosip-gosipin nih, mereka benar-benar tulus mengasihi aku, menolong aku, memberikan kasihnya yang tulus, maka kita pun akan merasa nyaman begitu tinggal di dalam komunitas itu, ya. Dan kalau kita sudah mengalami hal ini, pengalaman ini harusnya kita bagikan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Aku loh dulu bukan bagian dari anggota Gereja Kristen Kalam Kudus. Sekarang aku berjemaat di situ. Enak loh, kita di situ saling bertumbuh bersama, melayani dan lain sebagainya. Kita ceritakan pengalaman-pengalaman itu kepada mereka. Karena memang orang di luar sana, mereka merasa keki. Keki itu apa ya? Nggak nyaman, uncomfort gitu loh. Untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas begitu. Dan yang berikutnya, orang mungkin belum siap untuk menjadi bagian dari misi Allah. Ya, saya pikir mungkin di antara kita masih ada yang seperti ini ya. Aku belum siap pelayanan, aku belum siap menjadi dampak bagi banyak orang. Udahlah aku cuma datang aja lah ke gereja ya. Duduk, datang, diam, pulang begitu. Ada beberapa orang yang memang seperti ini, belum siap. Tetapi saya mau katakan, semua orang memiliki hasrat untuk menciptakan perbedaan di dunia mereka. Semua orang itu ingin menunjukkan sebuah sikap yang berbeda ketika melihat sesuatu yang tidak semestinya begitu. Kita digelisahkan untuk melakukan sesuatu yang berbeda begitu.
Maka bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan anak-anak, kalau kita sudah berada di tahap itu, jangan berdiam diri. Pakai diri kita yang sudah mengalami bagaimana Kristus sudah mengubah kita untuk menolong orang lain sehingga kita menjadi dampak buat orang-orang, mereka juga mengalami apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang termasuk saudara dan saya punya kerinduan untuk menemukan tujuan hidup dan identitas diri kita. Betul? Setiap orang termasuk saudara dan saya punya kerinduan untuk diterima menjadi bagian dari kelompok persahabatan yang bermakna itu. Dan setiap orang termasuk saudara dan saya, artinya kita, ya, punya kerinduan untuk menghasilkan dampak perbedaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal inilah yang dilakukan Tuhan Yesus dan komunitas kecil yang dibangunnya itu. Tuhan Yesus tahu persis semua orang memiliki kerinduan tersebut, tetapi mereka nggak tahu gimana caranya. Maka Tuhan Yesus memilih 12 murid itu di dalam sebuah komunitas yang terjalin selama berapa tahun? 3 tahun mereka bersama dengan Tuhan Yesus di dalam sebuah komunitas untuk menemukan tujuan hidup mereka di dalam kasih Kristus, untuk mengalami penerimaan sebagai bagian dari keluarga Kristus, dan untuk mereka menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Selama 3 tahun ini Tuhan Yesus membangun komunitas tersebut, tentu tidak hanya untuk membangun mereka, tetapi Tuhan Yesus memberikan tujuan. Maka tidak salah kalau sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat apa? Agung kepada para murid. Coba saya ingin mengajak kita membayangkan sejenak, ya. Yuk kita bayangkan sejenak, kita berdiri dengan para murid dan mendengar Tuhan Yesus berkata, ya, dalam momen yang begitu sakral itu, ya, Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dia berkata, pergilah kemana-mana dan lakukanlah hal-hal yang telah kulakukan bersamamu. Pergilah memuridkan, ajarkan cara hidupku kepada mereka, sambut dan terima mereka. Lipat gandakan komunitas Kristus yang telah kamu alami bersamaku selama 3 tahun terakhir ini. Kita baru berkumpul dalam komunitas ini berapa tahun? Ada yang sudah 10 tahun ya, Pak Apin. Pak Apin 10 tahun loh di sini ya, lebih ya Pak, hampir 11 ya. Ada yang sudah hampir 8-9 tahun, Mr. Birawa kayaknya. Ya kan? Ada yang saya kira-kira baru 7 tahunan, belum nyampe. Ya, kita barengan kayaknya ya Pak Parto ya. Pak Parto masuk sini tahun berapa? Oh, 2017 apa 18? Oke, berarti duluan saya. Ada yang mungkin baru, ya, baru berapa tahun saja begitu, ya. Tetapi komunitas yang ada ini, ya, ini merupakan bagian dari komunitas yang sejak lama, ribuan tahun lalu sudah dibangun oleh Tuhan Yesus. Diteruskan kepada para murid, betul ya? Terus kemudian bapak-bapak gereja pertama kali, terus kemudian gereja-gereja bertumbuh sampai saat hari ini kita merupakan bagian dari komunitas yang sudah diciptakan oleh Allah ribuan tahun yang lalu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa mengemban amanat agung Tuhan Yesus untuk melipat gandakan perubahan
yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Tidak lain dan tidak bukan caranya adalah kita harus melukis komunitas itu. Ya, saya pakai sebuah bahasa metafora supaya kita mengingat ya. Oh, kita ini harus melukis komunitas, ya. Kalau kita melukis itu artinya kita akan melukis sesuatu yang indah atau yang kurang indah, Bapak Ibu? Yang indah dong, ya. Sehingga kita akan terus mengingatkan diri kita bahwa untuk melipat gandakan sebuah perubahan yang telah diajarkan Kristus kepada kita sampai hari ini, kita harus melukis komunitas yang indah itu. Dan kita pikirkan caranya bagaimana. Sebenarnya simple, dan itu sebenarnya tidak terlalu rumit, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus pertama kali datang membentuk komunitas, dia selalu berkumpul, ya kan? Ada kedekatan di antara mereka, ada relasi, maka ada keterbukaan, ya, ada trust di situ dibangun bersama. Sama seperti kita, dulu saya nggak kenal Pak Andrean, ya, saya ke rumahnya pertama kali itu pun agak canggung ya Pak ya, agak canggung, terus mungkin Pak Andrean bertanya-tanya ini siapa sih? Penginjil, pendeta atau apa gitu kan. Kita belum dekat begitu. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita sering ngobrol, ketemu. Bahkan saya masih ingat dulu kalau Pak Andrian ke gereja ya, habis gereja pasti teleponan. Betul enggak? Aku masih ingat. Tapi sekarang enggak, udah ngobrol-ngobrol sama yang lain. Ini komunitas yang sederhana yang kita bangun, yang sesungguhnya kita lukis di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, lukisan seperti apa yang akan kita lukiskan di dalam komunitas yang kita ada di dalamnya? Apakah lukisan yang indah di mana Kristus sudah mengajarkannya kepada kita, atau lukisan yang tidak seperti itu? Tentu saya rindu setiap kita membuat sebuah lukisan yang indah, yang sama-sama akan menunjukkan Kristus hadir di situ dalam nilai kekekalannya. Kemudian Bapak Ibu, ternyata ketika Tuhan Yesus melukis sebuah komunitas, itu Tuhan Yesus melibatkan semua orang loh. Tidak ada yang jadi penonton. Di bagian yang kita baca di Lukas ayat yang ke-10, itu ditunjukkan bagaimana Yesus melibatkan semua murid untuk menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar. Ya. Jadi mereka dilibatkan menjadi pemain, bukan penonton atau komentator. Ingat ini ya, baik-baik tolong diingat. Pemain, bukan penonton atau komentator. Setiap kita di dalam komunitas yang sedang kita lukis itu adalah para pemain, untuk sama-sama melukis komunitas kita dengan indah. Yesus memandang setiap orang sebagai peserta aktif yang sangat penting di dalam misinya. Maka ketika Tuhan Yesus mengutus 12 murid pertama kali kembali, 72 murid diutus lagi dan kembali. Mengingat ladang sudah menguning, para pengerja sedikit, betul kan? Tadi yang kita baca. Dan yang terjadi adalah mereka kembali kepada Yesus dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang gembira. Setelah mereka diutus, mereka kembali dan diubahkan. Mereka mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Ini sangat menarik dan unik sekali untuk kita perhatikan bersama. Dan sesungguhnya saudara dan saya dipanggil untuk itu. Kita melukis komunitas yang bernilai kekal dengan lukisan yang begitu indah, dan setiap kita adalah pemain dan bukan penonton atau komentator. Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang ada di Burkina Faso yang ada di Afrika Barat. Di sana itu adalah sebuah suku yang terdiri dari 3 bahasa. Terus mereka itu punya tradisi atau budaya penyembahan berhala, animisme begitu. Dan ada seorang pendeta membuka gereja di tengah-tengah mereka.
dan melakukan transformasi atau perubahan yang begitu luar biasa buat mereka semua. Singkat cerita Bapak Ibu, kita kan nggak se-ekstrim mereka ya kondisinya. Orang-orang di sini udah modern, belum nggak orang-orang yang primitif. Kita nggak se-ekstrim mereka. Nah, pendeta Boni ini pertama kali ketika dia melihat kondisi itu, dia mengadakan seminar-seminar, ya. Seminar-seminar diadakan, temanya misalnya tentang keuangan, tentang bagaimana hidup bersih, pola hidup sehat, pola hidup bersih, ya kan? Terus tentang misalnya dia bikin seminar tentang bagaimana berbisnis atau berusaha atau memberdayakan hasil alam. Nah, ternyata Bapak Ibu, dari seminar itu terjadilah sebuah komunitas para wanita yang akhirnya mereka bersinergi dan menjalin sebuah komunitas bisnis dengan membuat sabun untuk dijual. Wow, mereka kumpul menjadi sebuah komunitas. Tidak berhenti sampai di situ. Dia melanjutkan berikutnya dengan membuka permainan sepak bola seperti yang kita lakukan sekarang. Dikumpulkan anak-anak muda atau siapapun yang mau ikut main sepak bola. Bahkan mereka di tempat umum semuanya boleh menonton. Jadi mereka asik main bola. Dari situ kan ada kedekatan, ada interaksi di antara mereka, dan akhirnya mereka bisa saling dekat. Baik para penontonnya maupun pemainnya, mereka dekat. Dan ketiga yang dia lakukan adalah dia bersama jemaatnya mengumpulkan seluruh orang kampung itu untuk memperbaiki jalan yang rusak dan jembatan. Bersama-sama mereka gotong royong. Karena apa Bapak Ibu? Jembatan ini itu adalah jalan utama mereka. Kalau ada orang sakit dengan jembatan atau jalan yang rusak, itu pasiennya udah meninggal duluan sebelum nyampe rumah sakit. Mereka bersama-sama kerja bakti untuk memperbaiki jalan dan jembatan itu. Dan terakhir yang dia lakukan, untuk merayakan keberhasilan mereka, Pastor Boni bersama jemaatnya masak Bapak Ibu. Masak, bikin makanan, semua orang diundang untuk makan bersama. Disitulah terjadi interaksi yang begitu hangat, keterbukaan, canda tawa, ceria di antara mereka. Dan yang terjadi adalah dalam kondisi seperti itu, Tuhan memakai. Sehingga kepala suku itu akhirnya meneteskan air mata dan dia berkata, selama ini belum pernah kami mengalami sebuah komunitas yang seperti ini. Sebagai kepala suku, saya sangat senang sekali kita bisa menjadi satu dan berbahagia bersama. Dan apa yang terjadi? Seluruh desa itu menjadi percaya dan mengikut Kristus. Bapak Ibu, bukankah hal-hal serupa juga kita lakukan di dalam gereja kita? Betul kan? Kita mengadakan persekutuan-persekutuan, perkawan para wanita. Betul ya? Hari kapan? Sabtu. Mau apa? Beauty itu. Ya. Terus kemudian bapak-bapak pater ngomongin politik sukanya. Kalau ibu-ibu tahu ya. Gak pernah ngomongin ibu-ibu ya, jadi mohon maaf. Jadi yang dibahas itu Prabowo, Gibran. Maaf ya ibu-ibu. Bapak-bapak itu, bapak-bapak. Terus kemarin barusan pemuda tuh bikin acara apa? Yang masak ular ya ibu-ibu yang bantu masak. Ini bagian dari upaya kita untuk melukis komunitas itu. Bagian dari upaya kita untuk melukis komunitas itu. Dan futsal ya, saya perhatikan jadwalnya rutin banget, setiap minggu ada futsal ya. Keren nih Pak Andrian sama tim. Itu dilakukan terus menerus. Dan next kita mau buka pos pelayanan yang ada di mana?
Pontianak Utara, Tanjung Hulu ya, nanti saya minta dikoordinir sama Pak Andrean ya sebagai bidang wakil gembala bagian penjangkauan ya, untuk mendatangkan jiwa-jiwa dengan strategi-strategi dari tim penginjilan ya. Ini perlu untuk kita lakukan dan kita sudah melakukan itu semua begitu. Saya yakin dan percaya kalau kita melakukan ini terus-menerus dengan serius, bahkan remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, pasutri, kita bergiat melukis komunitas kita, maka tidak menutup kemungkinan Tuhan akan memberkati. Sama seperti yang Tuhan nyatakan kepada Pastor Boni di Afrika Barat. Bapak Ibu, dari sini kita belajar apa? Komunitas yang membawa perubahan itu dapat terwujud apabila setiap kita mampu menciptakan harmonisasi warna komunitas meskipun dalam keterbatasan dan perbedaan. Diingat baik-baik ini ya. Yang kedua, komunitas transformasional dapat terwujud apabila misi melipat gandakan dipandang sebagai praktek inti di dalam persekutuan kita. Maka tidak heran Bapak Ibu kalau bapak-bapak ngomongin politik terlalu lama biasanya saya cut. Ya, karena tujuan kita bukan ngomongin politiknya, tetapi misi melipat gandakan itu sebagai praktek inti di dalam persekutuan itu. Jadi mama-mama juga ya, perkawan juga ya, jangan blast on-nya, beauty-beauty-nya yang jadi pembahasan panjang lebar. Tetapi bagaimana kita melipat gandakan dan menjadi dampak bagi orang-orang lain. Pemuda juga, jangan makan-makan ularnya aja yang banyak diomongin gitu loh. Ini perlu diingat, tujuan kita bukan itu. Ya, tujuan kita adalah kita membawa misi melipat gandakan komunitas yang berubah. Sehingga saya mau katakan, kita tidak hanya sekedar hadir di pertemuan komunitas Kristus. Kita adalah pemain aktif yang terlibat dalam menghidupi misi transformasi bersama-sama di dalam komunitas Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa.